Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Diani Rafita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uh, pengertian Al-Makiyah serta Al-Madaniyah. Baik, Al-Makiyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan Al-Madaniyah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Baik, perbedaan antara Al-Makiyah serta Al-Madaniyah yaitu untuk membedakan Makiyah dan Madaniyah, para ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. Baik, yang pertama dari segi tempat turunnya, Makiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Madinah, sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Mekah dan Arafah adalah Madani, seperti yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Makkah. Misalnya seperti firman Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak. Surat An-Nisa ayat 58. Dan yang kedua dari segi tempat turunnya, Makiyah ialah yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madaniyah ialah yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Huba, dan Sil. Dan yang ketiga dari sisi sarannya, Makiyah adalah yang seruannya ditunjukkan kepada penduduk Madinah berdasarkan pendapat para pendukungnya, menyatakan bahwa Al-Quran yang mengandung seruan ya ayuhan nas atau wahai manusia adalah Makiyah, sedangkan ayat yang mengandung seruan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman adalah Madaniyah. Berikut yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fi'ah, NIM 2681911. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Arista tadi, yaitu yang poin ketiga, perselisihan ulama mengenai kategori Al-Makki dan Al-Madani. Sebagai kita ketahui, seringkali ulama berbeda pendapat. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 91, para ulama munfasirin berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat ini diturunkan. Yang pertama, turun kepada Quraisy. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abdullah Ibnu Katsir, dan juga Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, turun kepada Yahudi. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ayat ini bukan turun kepada Quraisy, melainkan untuk orang-orang Yahudi. Yang ketiga, turun kepada Malik bin Syaif. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini turun kepada Malik bin Syaif. Ibnu Katsir dalam tafsirannya merajikan pendapat yang pertama dengan menggunakan sihah, di mana yang terdapat firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 91. Poin selanjutnya yaitu karakteristik masing-masing Al-Makki dan Al-Madani. Karakteristik masing-masing Al-Makki dan Al-Madani yaitu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Setiap surah di dalamnya mengandung sajdah Makki. Surah itu Makki. Yang kedua, setiap surah yang mengandung lafal kala berarti Makki. Lafal ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Quran dan disebutkan sebanyak 30 kali dalam 15 surat.
Yang ketiga, setiap surat yang mengandung ya ayyuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhallazina amanu berarti maki, kecuali surat Al-Hajj yang pada akhir surat terdapat ya ayyuhallazina an-nur kayyuwasjudu. Namun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah ayat maki. Yang keempat, setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah maki kecuali surat Baqarah. Yang kelima, setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis adalah maki kecuali surat Baqarah. Yang keenam, setiap surat dibuka ketentuan huruf-huruf singkat seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu poin terakhir, tujuan mempelajari Al-Makki dan Al-Madani, yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam penafsiran Quran, meresapi gaya bahasa dalam Al-Quran, dan yang terakhir, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.